semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Yole, 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 perang Onegashima, perang di Onegashima belum berakhir. Yole, 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 perang belum berakhir. Hai semuanya guys, YouTuber dari luar negeri maupun dari Indonesia. Ketemu lagi bersama gue Farhan Rabani di dalam acara Farhan Rabani YouTube channel. Kali ini ya guys, aku akan melanjutkan cerita One Piece di chapter episode baru 1047 yang berjudul Langit di Atas Ibu Kota. Apa sih yang dimaksud dengan langit di atas ibu kota? Yang kemungkinan ini menandakan menjelangnya berakhirnya perang di Onegashima. Untuk itu, mari kita telusuri dari saya sendiri yang akan menjelaskan tentang chapter 1047 ini. Di One Piece 1047 ini, kita dimulai dengan memperlihatkan Momonosuke yang marah kepada Yamato karena telah memaksakannya untuk membuat awan api. Ya jelas lah, anak kecil kok dimarah-marahin, ya nggak mau lah. Orang dia juga diminta diubah jadi gede untuk menyelamatkan dari negeri Wano itu sendiri. Tapi apa boleh buat, si Momonosuke ini ya mau nggak mau harus membuat awan api agar penduduk Wano selamat dari jatuhnya Onegashima, benteng milik Yonko Kaido itu sendiri guys. Kemudian guys, Momonosuke pada One Piece 1047 ini juga mengatakan kalau ucapan Yamato itu tidak akan mengubah apapun, karena hal tersebut mustahil dong dilakukannya oleh Momonosuke. Dan kemudian juga diperlihatkan di flashback cerita One Piece ini, di saat Kozuki Toki melemparkan Momonosuke, Hiyori, dan Kinemon di masa depan di Kastil Oden yang sedang terbakar. Jadi pada saat itu Kastil Oden mulai masuk dijajah oleh Kaido beserta klon Kozuki Orochi itu sendiri guys, dengan tujuan memperebutkan kerajaan tanah Wano di saat peristiwa 20 tahun yang lalu. Kemudian Momonosuke pada akhirnya diperlihatkan menangis karena ibunya Toki selaku istri Oden tidak ikut pergi ke masa depan bersamanya. Lalu di panel lain, Kinemon pada saat itu juga memarahi Momonosuke dan mengatakan kalau dia bukanlah anak kecil lagi usai kematian Oden. Jadi dia berusaha nih untuk bersikap dewasa bagaimana dia memecahkan masalah agar negeri Wano ini selamat dan selesai dari jajakan amukan sang bajak laut Yonko Kaido guys. Gitu. Kemudian saat berusaha menjangkau ibunya yang terpisah akibat kebakaran di Kastil Oden, Momonosuke bersama adiknya Hiyori dan Kinemon pun akhirnya dikirim ke masa depan. Bisa dilihat ya guys, di masa depan itu seperti apa. Halaman bercerita berikutnya kembali memperlihatkan pertarungan antara Monkey D. Luffy, Kapten Baka Sencho kita melawan Yonko Kaido. Di sini ya, dalam pertarungan ini Kaido mengatakan bahwa kemampuan Luffy yang bisa mengambil petir sangatlah tidak masuk akal. Ya jelas lah Yonko Kaido juga bingung, ini anak kok bisa kekuatan buah iblis Devil Fruit Nika no Mikare kok malah bisa ambil petir. Sontak, hal ini membuat Luffy pun melemparkan petir itu sambil berkata, Gomu Gomu no Thunder. Namun makhluk terkuat itu, si Kaido itu sendiri berhasil guys menghindar dari serangan petir Luffy sambil mengatakan bahwa kekuatan buah iblis pun bukanlah hal yang diperlukan untuk menaklukkan dunia. Ya elah, sombong amat sih lo jadi Yonko. Kayak nggak tahu aja lo tekad Margadi. Ampun deh Kaido. Kayak bisa aja lo menaklukin dunia. Nah ya, Sang Yonko pun kemudian menegaskan kalau kemampuan haki, yaitu ilmu tenaga dalam di dunia nyata, adalah hal yang paling penting yang berada di atas segalanya. Jadi bagi dia tidak cukup hanya mengalahkan dengan kekuatan buah iblis, melainkan kekuatan non buah iblis, yaitu kekuatan kemampuan haki, ilmu tenaga dalam yang bisa menaklukkan dunia. Ampun dan orang dah. Kaido pun diperlihatkan memukul Luffy dengan berkali-kali sampai akhirnya dia mengeluarkan jurus baru yang bernama
Yamantaka Thunder Bagua. Yamantaka ini guys bisa diartikan sebagai dewa penakluk kematian dalam agama Buddha, atau bisa diartikan sebagai kekuatan terbesar atau kekuatan maha dahsyat di atas segala-galanya. Nah, dengan kekuatan ini ya guys, serangan ini membuat Luffy terpental jatuh ke langit hingga masuk ke dalam awan di langit Onigashima. Wah, benar-benar serangan yang sangat-sangat parah, dan sekali lagi emang ini bajak laut Yonko yang benar-benar nggak bisa diremehkan dibanding dengan bajak laut yang sebelum cerita After Time Skip guys. Ya bagaimanapun Luffy harus bisa berusaha mengalahkan Kaido guys. Namun ya guys, sebelum terpental, satu tangan Luffy yang memanjang berhasil meraih dada Kaido. Tetapi guys, sayangnya itu tindakannya justru malah mengekspos lokasi dirinya, dan Kaido pun menembakkan seluruh senjata pisau angin dan jurus yang menjadi kelemahan terbesar Luffy. Jadi guys, ini merupakan jurus kelemahan buah iblis Nika Nika no Mi, yaitu sedikit tidak kuatnya terhadap senjata-senjata benda-benda tajam seperti pisau maupun dan yang lainnya, senjata tajam yang lainnya guys. Lalu Luffy pun terlihat terkena beberapa sayatan pisau angin di sejumlah bagian tubuhnya sambil berteriak kesakitan dan membutakan darah. Aduh, benar-benar rasanya serem banget bagaimana mati-matian dihajar oleh Kaido. Bahkan guys, luka akibat pisau angin itu pun terlihat cukup parah karena sejumlah bagian di tubuh Luffy mengeluarkan banyak darah yang tak terhenti sampai di situ guys. Kaido kemudian menembakkan Borobrot ke arah Luffy yang masih berada di awan. Memang Kaido nih petarung Yonko, mantan anak buah kapal bajak laut Rocks yang tanpa ampun selain Big Mom guys. Gila bener-bener. Serangan itu pun akhirnya telak mengenai sang Kapten Baka Sencho Kitam, topi jerami Mugiwara Luffy, hingga tubuhnya gosong terbakar. Nah, kalau kita lihat nih ya, ada tubuhnya gosong terbakar ini ya karena serangan dari telak dari sang Yonko bajak laut Kaido itu sendiri, karena Kaido mungkin sudah mengetahui kelemahan kekuatan buah iblis dari Kapten Baka Sencho kita, Monkey D. Luffy guys. Agak worried sih sama kapten kita ini, tapi bagaimanapun kita berusaha mengalahkan Kaido di Onigashima. Adegan selanjutnya diperlihatkan kondisi di dalam kastil Onigashima yang sudah mulai membaik. Hal ini berkat, tahu gak guys yang kemarin saya jelaskan? Ya, itu dua orang tadi, usaha Raizo dan Jinbei sang juru kemudi kapal Kapten Baka Sencho kita telah memadamkan api di kastil Onigashima dan akhirnya berhasil. Wih, tepuk tangan dong buat sekali lagi buat dua karakter aliansi bajak laut kita guys. Bener-bener hebat untuk Jinbei dan Raizo nih. Namun sayangnya hal sebaliknya justru terjadi kepada Hiyori, sang putri Oden, yang saat ini berhadapan dengan Orochi dalam keadaan tubuh yang terbakar. Yaitu karena apa? Karena akibat getaran yang disebabkan oleh pertarungan Luffy melawan Kaido. Ternyata paku batu laut yang tertancap di tubuh Orochi malah lepas, hingga dia langsung berubah ke wujud Zoan Yamato no Orochi. Dan ini justru ya guys, sontak membuat Hiyori yang sebelumnya berada di atas angin sangat terkejut. Ya jelas lah, gara-gara hantaman Luffy melawan Kaido ya paku terlepas, ya Orochi berusaha membunuh Hiyori. Lalu bagaimana nasib Hiyori selanjutnya ya kita tunggu ya di chapter minggu depan guys. Lalu adegan ini berpindah adegan ke dalam kastil Onigashima, di mana kita lihat guys, para samurai terlihat bertanya kepada kakek Hyogoro, yaitu kakek Yakuza di masa Oden 20 tahun yang lalu, apakah dia baik-baik saja atau tidak. Dan mengabarkan bahwa guys, kondisi Onigashima saat ini semakin dekat untuk menabrak ibu kota. So pasti ya sebagian ada yang khawatir nih. Mungkin sebagian ada yang selamat, sebagian pula ada yang tidak selamat. Namun ingat. Kakek Hyogoro hanya merespon santai dong dengan berkata bahwa
Kaido sedang terdesak. Jelas lah udah pada kalah semua anak buah kroco-kroconya maupun komandannya itu sendiri. Nah, kakak Hyogoro pun bertanya, mana yang para samurai pilih? Kaido kalah dan mereka semua jatuh dan mati, atau mereka hidup? Namun artinya Kaido lah yang memenangkan pertarungan menurutnya. Lalu samurai awalnya membalas bahwa mereka mengira kakek Hyogoro punya tawaran yang lebih bagus. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan kalau anak para samurai mereka saat ini sedang berada di Akuma di bawah penjagaan. Sedangkan samurai lainnya menyauti dengan berkata bahwa istrinya sedang ada di daerah Ringo, masuk di kabupaten di daerah Bang itu sendiri guys. Mudah-mudahan mereka selamat ya guys setelah Luffy akan mengalahkan Kaido. Masuk ke halaman chapter terakhir, di mana Luffy akhirnya bertemu dengan Momonosuke lagi. Sekali lagi, Luffy segera memberitahu Momo bahwa ia akan segera menyelesaikan pertarungan dengan Kaido. Namun dengan syarat Onigashima harus keluar dari jangkauan serangannya. Yamato mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Luffy itu sendiri, namun Momo berusaha menghentikan Luffy, tapi Luffy tidak menghiraukan perkataan Momo dan berkata bahwa ia mempercayai Momo yang punya hanya seluruhnya deh guys. Jadi intinya gini, Luffy ternyata berniat untuk mengakhiri semuanya dengan tinju raksasa yang berukuran lebih besar daripada Pulau Onigashima. Besar banget ya tinju-tinjunya nih, dengan tujuan untuk mengalahkan Kaido. Nah, dengan tubuh yang sudah letih dan terluka parah, tinju raksasa Luffy sedikit demi sedikit mulai muncul dari awan langit di Onigashima yang lebih besar dari Onigashima. Tinju tersebut dilapisi oleh haki tenaga dalam berwarna hitam dan diselimuti dengan kekuatan petir yang terinspirasi, sekali lagi guys, kemarin terinspirasi dari karakter Gundala maupun kekuatan besar dari karakter anime lain yaitu One Punch Man. Yamato kemudian mengatakan kalau Onigashima akan hancur jika Luffy melancarkan serangan tersebut. Dan Momonosuke pun di akhir One Piece 1047 ini meminta Luffy untuk berhenti, tetapi sang Kapten Bakasencho kita Luffy tidak mendengarkannya dan akan melancarkan serangan tersebut ke arah Kaido agar dia berusaha maksimal, berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan sang bajak laut Yonko demi keselamatan penduduk Wano Kuni di dekat dataran daerah Onigashima guys. Dan itulah guys ending manga One Piece chapter 1047 kali ini. Lumayan guys, chapter yang lumayan cukup memancing emosi para penonton ya guys. Ya terutama karena ulah Orochi dan juga Momonosuke yang masih saja jadi pengecut. Aduh, nih anak putra Oden gimana sih kok jadi pengecut amat kayak daripada bapaknya. Nah, dari sini guys, mungkinkah dengan kekuatan haki besar atau tinju besar Luffy mampu mengalahkan Kaido? Dan akankah Ark Wano, Pulau Wano akan selamat dari jatuhnya Onigashima itu sendiri guys? Dan yang terakhir, apakah Momonosuke juga melakukan sesuatu sehingga Onigashima tidak terjatuh ke arah dataran Wano Kuni? Mari kita tunggu di chapter minggu depan guys. See you guys, nakama semua, and sayonara nasan, bye.